Pak, ada kabar Pak? Presiden, ya, ya. Baru sempat mampir Pak, baru keliling Pak. Saya ngeliat aja kan. Powernya dari mana? Powernya itu. Ada berapa menteri ya? Ada Pak, Mas siap ya? Izin Pak. Cek. Oke, aman. Cek. Izin ajudannya Wapres yang monitor ajudannya Wapres. Soalnya aman ya Wapres. Waduh. Tadi bahas Pak, pertemuan handphone. Mario. Rahasia dong Pak. Mario, handphone Mario. Saya cerita baru keliling di luar negeri. Sorry ya. Iya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya saya ceritakan terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Prancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan. Ya. Respon dari Pak Surul bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana.
Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dalam waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah Council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden Councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya, yang itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini, PSI Pak nggak Pak di dalam Ketawa-ketawa Pak. Terima kasih ya. PSI Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Saya harus ganti. Ya, oke. Halo, Pak Jokowi, tenang. Jangan. Pak Jokowi. Pak, dikit Pak. Pak Jokowi dikit Pak.